Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat bisa hadir di pengajian ini, nikmat bisa bersilaturahim, nikmat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak nikmat-nikmat yang terus Allah gelontorkan, Allah turunkan, Allah sampaikan kepada kita dan keluarga. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita beserta keluarga dan para jamaah terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada semua hadirin wal hadirat yang telah bisa bertemu di Zoom meeting ini atau yang sedang berusaha untuk segera masuk atau sudah berniat namun ada acara yang mendesak, mendadak sehingga tidak bisa hadir, namun niat semuanya itu dibalas sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mengundang, ini sedang di Sukabumi, ini diundang oleh Kiai Haji Unang ya, yang mengundang saya untuk hadir di masjid ini dalam rangka pengajian, dan sini banyak jamaah yang hadir. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Pak Riyadi, Pendikar Pancasila Untan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, juga selalu memfasilitasi dalam pengajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang selalu diberkahi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada semua hadirin wa hadirat, di sini banyak kawan-kawan saya, banyak para profesor dari berbagai tempat, daerah, termasuk perguruan tinggi, terutama dari UPI. Terima kasih dan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan kajian pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, doa untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit. Ada informasi, ada yang sedang sakit, ada yang sedang di rumah sakit, ada yang sedang berjuang, berusaha untuk menikmati hidangan Allah berupa penyakit. Mudah-mudahan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi kesembuhan, kesehatan dengan sehat walafiat. Allahumma rabban nasi udzibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk yang sedang mendapatkan musibah. Di akhir tahun ini banyak kawan-kawan kita yang mendapatkan musibah, baik di Gunung Semeru, baik di tempat-tempat lain, yang ada banjir bandang, ada kecelakaan di jalan, ada musibah yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan jalan yang terbaik, diberikan jalan untuk diganti dengan yang lebih sempurna, sehingga musibah itu menjadi lebih ringan diterimanya, lebih mudah diterimanya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan kita yang sedang nikmat tidak kena musibah, semoga Allah selamatkan kita beserta keluarga. Selamat di dunia, selamat di akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, sambutan kami, ucapan welcome, selamat datang Wilujeng Sumping di dalam pengajian ini. Dan alhamdulillah pengajian kita ini bertemakan, berjudul sebagaimana yang telah dibaca di dalam prayer. Mari kita lihat bersama-sama. Judul yang telah kita sebarkan yaitu kajian surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6, membudayakan toleransi antara umat beragama. Di ujung akhir tahun ini kegiatan bangsa Indonesia sangat padat, baik dengan tahun barunya atau kegiatan lainnya, sehingga mari kita untuk mengkaji, memahami tentang toleransi antar umat beragama. Ayat yang dimunculkan ayat 1 sampai 6 surat Al-Kafirun. Dan ini surat yang sudah hafal semuanya. Bahkan suka dijadikan bacaan dalam imam. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas menjadi dua surat yang sering kita baca. Untuk mendapatkan berkahnya dan mengalap berkahnya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekarang sekali lagi baca dengan hati ya, dengan hati supaya lebih menyentuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat surat yang kita baca. Katakanlah Muhammad, di Nabi Muhammad disuruh mengatakan. Katakanlah Muhammad, sampaikanlah Muhammad, gitu ya. Wahai orang-orang kafir,
Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir. Jadi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku. Nah, ini ayat yang sangat populer ya, dibaca oleh para hadirin wal hadirat. Jadi memang di sini Allah meminta Nabi Muhammad untuk memanggil wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Jadi orang kafir dipanggil. Bukan soal mendengar atau tidak mendengar, tapi panggilan ini harus disampaikan. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi pernyataannya di situ. Aku tidak akan menyembah. Tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah, nah ini tidak pernah, menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Penegasannya di ayat 6, untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku. Jadi di situ tekanan terakhirnya. Jadi untuk kalian agama kalian, ya sudah. Beragama masing-masing berjalan. Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Mengapa surat ini, ayat ini turun? Dia ada asbabun nuzul. Di asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat. Jadi asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, nah ini adalah berkenaan dengan ajakan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. Jadi ngajak untuk gantian 1 tahun menyembah Allah. 1 tahun lagi menyembah berhala. Di mereka mengusulkan kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Muhammad untuk bergantian dalam hal menyembah Tuhan. Ini terekam ya, dan tercatat di dalam bagaimana itu permintaan mereka. Jadi mintanya 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun lagi menyembah berhala. Bayangkan itu. 1 tahun di masjid, nah kira-kira gitu ya. 1 tahun lagi ya di luar masjid, kira-kira begitu ya, gambarannya gitu ya. Nah ini ajakan yang langsung tomol disampaikan kepada seorang nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menjadi nabi terakhir. Dan inilah perjalanan beliau di dalam berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tatkala itu turun ayat tersebut yang menolak keras ajakan mereka yang diisyaratkan dalam kalimat, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah di ujungnya, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi masing-masing. Jadi silakan aja begitu. Pokoknya semuanya jalan. Semua jalan. Jangan minta setahun sekali. Nah kira-kira begitu. Jalanlah semuanya gitu. Nah ini kalau ada sampai akhir zaman yang minta begitu, umat Islam mesti menggunakan ayat ini.
Tidak usah rewel-rewel, pokoknya jalan semuanya. Kita menyembah Tuhan yang betul-betul kita sembah dan tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang lain, gitu ya. Tuhan yang kalian sembah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isi pokok, nah ini. Isi pokok dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Apa isi pokoknya? Sikap tegas terhadap orang kafir. Sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Ini penegasannya nih. Jadi bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian yang kedua, sikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda agama. Nah ini, toleran. Apa itu toleran? Nah nanti dibahas ya. Pokoknya sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama. Dengan saling menghormati dalam hubungan sosial. Tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah yang pokok. Kalau urusan sosial, mau urusan senyum, akur, karena tetangga kita, saling kirim-mengirim, itu biasa itu. Kemudian kalau motor kita mogok, saling dorong, mobil kita mogok, saling dorong, itu biasa urusan-urusan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau urusan akidah, nah bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Seperti yang digambarkan di atas tadi. Sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ini nih. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh maksa orang lain. Pokoknya jalan semuanya. Jadi sikap tegas, kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah ini yang ditekankan dalam penjelasan ataupun isi pokok dari ayat surat yang kita baca. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah nilai-nilai pendidikan ini penting. Ini selalu dimunculkan nilai pendidikan karena bagaimanapun pendidikan ini merupakan bagian yang paling penting dalam membangun, membina masyarakat dan keluarga. Kalau membina keluarga tanpa pendidikan mau dengan apa? Membina masyarakat, mendidik masyarakat, kalau bukan dengan pendidikan mau dengan apa? Makanya pendidikan itu bagian yang penting, bagian yang paling utama dalam membangun, membina masyarakat supaya menjadi masyarakat yang cerdas, nah gitu ya, supaya menjadi masyarakat yang bermoral dan supaya menjadi masyarakat yang terampil dalam kehidupannya. Yaitu pendidikan. Di pendidikan itu bukan hanya cerdas, kan banyak orang yang cerdasnya gitu, penting mah pinter gitu. Ada akhlakna bobrok gimana ini orang pinter. Nah, harus 3 hal dalam mendidik itu harus kuat dalam kecerdasannya, cerdaskan anak-anak kita, pinterkan anak-anak kita, didik anak-anak kita, bimbing anak-anak kita supaya cerdas. Tapi jangan hanya cerdas, akhlaknya harus bagus, moralnya harus hebat, ketemu sama orang senyum, tegur sapa. Nah, ini bagian dari akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada murid-murid kita, sampaikan kepada para jamaah kita bahwa memang keyakinan kebenaran agama Islam yang dianutnya harus diyakini oleh anak-anak didik kita. Disampaikan masalah keimanan, keyakinan yang paling mendalam, gitu ya. Seperti para jamaah, gitu ya, pengajian, apapun, sampaikan bahwa keyakinan mesti dimiliki, keimanan mesti ada dalam jiwa kita. Kita harus menjadi orang yang beriman, kita harus menjadi orang yang berilmu, dan kita harus menjadi orang yang mengamalkan dari hal-hal ilmu yang kita peroleh dengan dasarnya keimanan tadi. Nah ini para guru, para
dosen, para ustadz kiai ini mesti menekankan dalam hal keyakinan, mendidik mereka. Tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah. Nah, ini tidak boleh campur aduk. Harus murni, jangan dicampur aduk, apalagi diaduk-aduk begitu ya. Jadi harus ya, tidak terjadi mencampur adukan perkara akidah dan ibadah. Bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Nah, di bagaimana anak-anak kita dididik supaya bertauhid, supaya mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, yang menciptakan alam jagat raya ini adalah Allah. Nah, sampaikan kepada anak didik kita supaya mereka meyakini, mempercayai, dan inilah mendidik bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang syirik. Terus beribadah dengan ikhlas. Nah, ini beribadah dengan ikhlas dan benar. Jangan ikhlas saja, ikhlas, benar, sesuai tuntunan Rasulullah dalam ibadah. Tidak ada modifikasi, harus sesuai tuntunan. Kalau sholat kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada aksesoris sholat, harus sesuai Nabi. Bagaimana nakul ihram, bagaimana berdiri, bagaimana bacaan. Nah, ini semuanya adalah melaksanakan ibadah dengan penuh ketulusan dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mengikuti Rasul. Kita wajib beriman kepada Rasul. Kita meneladani Rasul. Coba kalau kita meneladani Rasul, meneladani apanya kepada Rasul itu? Meneladani ucapannya, meneladani perbuatannya, dan meneladani tindakannya. Bagaimana Rasul menindak orang lain kalau bersalah, bagaimana itu? Tidak menyakitkan, tidak merugikan. Rasul itu. Kalau Anda salah, memang salah. Ini hukumannya. Ya memang tidak menyakitkan, karena memang saya salah. Menerima atas apa yang diputuskan itu. Tidak boleh berat sebelah. Nah, Rasul itu ucapannya sangat menarik. Kalau berbicara di mana-mana menarik. Di mana dengan siapa selalu bicara itu menarik, gitu ya. Yang kedua, kalau melakukan sesuatu dengan santun. Dan tidak ada contoh ya di alam dunia yang paling utama hanya ada pada pribadi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bayangkan kalau hidup tidak ada yang diidolai, tidak ada yang digantungi dalam hal kehidupan, tidak ada contoh. Bagaimana kalau hidup tidak ada contoh? Dan siapa yang mau dijadikan contoh kalau bukan Rasulullah? Manusia biasa serba kekurangan. Saya pribadi sangat banyak kekurangan. Rasul tidak ada kekurangan, tapi kesempurnaan. Makanya akhlak Rasulullah adalah akhlakul azimah. Sedangkan kita mungkin akhlakul karimah. Nah, jadi beda akhlaknya. Kalau kita kadang-kala punungan biasa gitu ya. Rasulullah terakhir istilah punungan gitu. Tegar, berhadapan dengan siapapun. Gitu. Nah, kita juga insya Allah mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan kita cinta kepada Rasul dengan mengundangkan salawat. Terus mendoakan Rasulullah. Orang yang mendoakan Rasulullah dalam pengajian seminggu yang lalu akan mendapatkan juga sanjungan rahmat dari Allah dengan memberikan penghargaan 10 kali kebaikan yang diberikan kepada orang yang suka mendoakan Rasulullah. Menghormati pemeluk agama lain, nah ini. Dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Awas, hati-hati. Ya, tidak boleh memaksa-maksa. Menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Woi, agama saya gini, agama saya itu gimana sih? Tidak boleh begitu. Ya. Pokoknya saling mendoakan aja. Semoga kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Jalan semuanya. Menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain, apalagi mengancam-ngancam. Tidak boleh. Dalam agama Islam itu tidak boleh. Memberi kebebasan orang lain untuk memeluk suatu agama.
memberi kebebasan, maka silakan untuk memeluk agama. Kalau keluarga mungkin di situ tentu mendidik, membina, mengarahkan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, gitu kan, Pak Abawahu. Terus hadisnya sangat populer di situ, peran orang tua dalam menuntun anak, mendidik anak, mengarahkan anak itu sudah jelas. Kemana anak kita mau diarahkan, kemana anak kita mau dibawa, itu tanggung jawab kedua orang tua. Maka menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Memberi kebebasan orang lain untuk memeluk suatu agama. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Tidak boleh. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Tidak boleh. Saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Nah, ini nilai-nilai pendidikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya dengan demikian, nah kalau sudah ada kata dengan demikian, ya itu beda, itu panjang lebar penjelasan, di ujungnya dengan demikian. Ada apa kalau dengan demikian? Ada penguatan. Dengan demikian, Islam mempunyai konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Gitu. Di Islam mempunyai konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan la ilaha illallah. Dan sampai tetes darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Gitu ya. Namun demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Makanya tadi la ilaha itu kalimat apa itu? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dikumandangkan itu biasanya sedang membawa apa? Kalau la ilaha dibacakan begitu sedang apa? Sedang membawa mayit biasanya. Kalau sudah ada lagunya seperti itu, tapi ada juga yang lain ya. Tapi kalau sudah mendengar kalimat itu, biasanya yang dibawa itu keranda. Yang di dalamnya ada orang yang sudah tidak bernyawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sedang membaca terasa sampai ke hati. Ketika mengucapkan Allah rasa bahwa kita pun akan seperti dia dimasukkan ke dalam gitu ya, keranda kan, dibawa ke tempat terakhir. Yang dibawa ya apa sih? Amal yang tentunya menjadi penguat dalam kehidupan setelah kematian ini. Jadi tetap la ilaha. Maka baru saat itu dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan sampai tetes darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Namun demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fakta sejarah. Nah, ini fakta sejarah. Ada sejarah. Sejarah membuktikan agama Akhaton ya masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah agama Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi, paganis, masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Sementara Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Sejarah. Ini catatan sejarah. Bagaimanapun Islam adalah rahmatan
Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama sadis, Islam bukan agama bengis, bahkan Islam bukan agama teroris, sebagaimana dituduhkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat ini. Tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam, agama yang saya anut, adalah agama rahmatan lil alamin. Dengan demikian, kalau akhir-akhir ini terjadi teror dan pengeboman yang katanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, semua itu bukan dari ajaran Islam. Sekali lagi bukan ajaran Islam, tapi lebih disebabkan karena faktor kepentingan golongan dan ulah kelompok tertentu yang ingin menodai kemuliaan Islam. Tapi bagaimanapun dinodai tetap Islam mulia, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna toleransi kan tadi ada kata-kata toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara negatif dalam menyikapi pendapat dan keyakinan yang berbeda. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Toleransi. Kalau orang memahami kata toleransi dan menjalankan toleransi sebagai makna yang diungkap tadi, yang lahir itu ya adem, tenang, tentram. Kata orang Sunda, tiisceli herang. Nah, kata orang Sunda. Kalau orang lain nggak tahu tuh, tiisceli herang panon tuh, nah, bahasa Indonesia. Nah. Tapi itu dalam bahasanya gitu, jadi tenang. Nah, ini akibat gejolak kenapa? Ya itu tadi, yang perlu dibereskan, yang perlu diungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana konsep Islam ya dalam ya atau tentang toleransi dalam beragama nih ada nih. Sebagai jawabannya mari kita renungkan. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Untuk ngalah berkah, mari kita baca pelan-pelan dengan penuh ketulusan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tubsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya bertoleransi dalam beragama. Penting. Asbabun nuzul ayat tadi ya, hadirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Zubair bahwa suatu ketika Asma, siapa Asma ini?
putri tercinta dari sahabat Abu Bakar Siddiq, didatangi oleh ibunya, Qatilah, yang saat itu masih kafir. Ia pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya, menerima kehadiran dan pemberiannya? Rasulullah SAW menjawab, boleh. Wahai Asma binti Abu Bakar. Maka turunlah ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah tadi sebagai penegasan bahwa toleransi, saling menghargai harus tetap dilakukan sekalipun kepada yang berbeda agama. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hal tersebut tergambar dalam kalimat tidak ada larangan untuk berbuat ihsan atau kebaikan kepada kaum kafir yang tidak berniat membunuhmu dalam agamamu dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat Islam. Demikian penafsiran Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Al-Kitab atau Al-Khatib ya, bin Al-Khatib dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Demikian penafsiran Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Al-Khatib dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah dan sahabatnya telah memberikan contoh kepada kita nih. Beliau pernah melakukan interaksi sosial dengan non-muslim seperti Warokoh bin Naufal yang beragama Nasrani, Abdullah bin Salam yang sebelumnya beragama Yahudi. Bahkan beliau pernah meminta suaka politik kepada Raja Najasyi yang beragama Nasrani dari Habasyah atau Ethiopia. Dengan demikian Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kerukunan, ini ya, kerjasama, tuh, saling menolong dalam urusan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Namun Islam mempunyai prinsip yang tegas dalam urusan akidah dan keyakinan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Islam menganjurkan bertoleransi dalam urusan muamalah dan bukan urusan akidah. Hal tersebut tergambar dalam ayat terakhir surat Al-Kafirun. Tadi apa surat terakhir? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, yaitu kemusyrikan, dan untukku agamaku, yaitu agama Islam. Penegasan begitu. Demikian penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jalaluddin Al-Mahali dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Toleransi dalam beragama bukan berarti hari ini kita menganut agama tertentu, besok agama Islam, plus agama lain, bukanlah yang hal seperti itu. Hari ini kita ibadah di masjid, besok di tempat lain, bukan begitu. Toleransi adalah pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Di kita sudah punya cara-caranya, ya jalan. Cara-cara ibadah orang Islam, orang non-Islam, semuanya di bumi ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agama yang dianutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini dalil toleransi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa
Musa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Untuk kalap berkah kita baca sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Saling mengenal, saling kenal mengenal dengan adanya terjadinya pertambahan penduduk, terjadinya ya banyaknya jumlah bangsa-bangsa bersuku-suku. Di sini Allah nyatakan untuk apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Ada orang asing datang, suku mana, bangsa mana saling berkenalan. Yang satu bisa bahasanya, yang satu pakai pengantarnya, gitu ya. Jadi nyambung juga, tidak ada kesulitan. Tidak bisa bahasa A, ada kan juru terjemah kira-kira gitu ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia, nah ini, di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di kita hidup bersama-sama, hidup saling menghormati dan ingat siapa yang paling hebat di antara manusia yang diciptakan Allah, yaitu tadi orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, mudah-mudahan yang hadir semuanya termasuk orang yang paling hebat di mata Allah, orang-orang yang takwa. Itu dalil toleransi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah tidak membeda-bedakan seluruh umat manusia. Hadis mengatakan, An-nas li Adam wa Hawa tafassa'u lam yamla'uh innallaha la yas'alukum an ahisabikum wala an ansabikum yaumal qiyamah inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, mempunyai martabat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak menanyai kedudukan kalian dan tidak pula nasab kalian di hari kiamat nanti. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nanti Allah tidak akan bertanya sabaraha jumlah kekayaan bah, sabaraha barudak bah, pabrik sabaraha ieu bah. Nah, tidak begitu. Tidak menanya keturunan, tidak menanya apa? Tidak menanya nasab, ya, di hari kiamat tidak ditanya itu. Tapi yang menjadi pertimbangan dan yang menjadi bekal, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka setiap Jumat khotib mengatakan, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal. Nah, itu kan kalau kata khotib
Ittaqullah. Nah, kalau sudah kata khotib, ittaqullah. Bari nunutan di belakang ya, tidak menjawab, itu sedang mengajak. Mari bertakwa kepada Allah. Tengah jawab. Harus ada jawab. Insya Allah. Kalau mati tapi ulah raing insya Allah. Kan Jumat tidak boleh bersuara. Gitu ya. Kalau kata khotib, usikum wa iyaya bitaqwallah. Insya Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang takwa ya Allah. Tapi kadang-kala kan kata khotib, ittaqullah imanunutan di belakang. Itu jadi di situ tidak ada sambung menyambung ya. Kalau kita nanya orang mau kemana Pak, tengah jawab kira-kira kumaha. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat, setelah hadis Nabi mengatakan selanjutnya cara membudayakan toleransi. Nah ini ya, jangan saling memaki sesembahan. Awas hati-hati nih. Hei, jangan saling memaki sesembahan orang, jangan itu. Ini diungkapkan dalam ayat. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Awas, hati-hati. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Itu akibatnya. Kalau suka mengejek sesembahan orang, ulangi, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi itu nanti ujungnya nanti akhir kita akan di hadapan Allah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya sekarang tidak boleh apa tadi? Ya, memaki, menjelek-jelekan tidak boleh. Nanti mereka akan balik memaki yang berlebih-lebihan, bahkan tanpa pengetahuan. Nah, inilah jadi umat Islam sing balager, gitu ya. Umat Islam yang damai, ketemu sama orang apa tadi? Senyum. Sudah senyum? Ya, jadi terus gitu ya sampai sapa di situ kan, aduh ada kemesraan, subhanallah. Nah inilah yang harus dibangun Islam di Indonesia, Islam di bumi tercinta, alam jagat raya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, firman Allah di atas mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara untuk menumbuhkan sikap toleransi, karena ada caranya ya. Gimana caranya? Yang pertama, bersikap dan menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras dan budaya. Bersikap dan menghormati. Gitu ya, menghormati ya, kemudian beda ini tetap menghormati, tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah ini nih biasa orang teh suka menceritakan keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Harusnya kan menceritakan keburukan diri sendiri gitu, mengangkat kebaikan dibalik terus we ngagoreng-gorengkan batur akang mapan langkung saya itu ngomong nete. Padahal bukan begitu. Saya ada banyak dosa. Saya mohon maaf lahir batin. Apa salirama jalmi saya. Nah gitu kudu nama. Bahasa
sunnah ini, ada orang yang di luar orang sunnah ini memang begitu. Jadi sebaiknya kita introspeksi diri sendiri, kesalahan diri kita, dosa kita, masya Allah. Nah, kemudian angkat orang lain, walaupun mereka itu tahu kita salah, dan memang cara menyalahkan harus dengan cara-cara yang adab juga. Tidak membicarakan keburukan orang lain, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Awas, hati-hati. Kalau ada orang tua sedang ngobrol, duaan, datang anak minta jajan, itu motong namanya. Tidak boleh. Ataupun ada orang yang sedang berbincang serius, dipotong. Mohon sebentar, ngomongnya hentikan dulu ya, saya mau ngomong sebentar. Tidak boleh itu. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, berdialog, itu biarkan. Berbicara dengan sopan dan santun, seperti menggunakan kata-kata permisi, silakan, tolong, maaf. Nah, ini biasa kan dalam keluarga. Kalau anak kita memberikan piring mau makan, terima kasih sayang, gitu, doakan. Siapa tahu doa itu akan menjadi melekat pada anak. Jangan anak jelek nilainya dimarahin, tidak boleh. Misalnya anak sekolah nilainya jelek, wah kamu cita-cita kamu jadi apa nih? Di dokter, bodoh itu di dokter, tidak boleh begitu. Tidak boleh, doakan gitu. Ya, bagus kamu jadi dokter. Nanti kalau masyarakat sakit kamu yang ngobati ya, yang jangan ngomong nilainya, walaupun nilainya berem terus misalnya gitu ya, dorong terus itu, berikan semangat. Mah dicarekan budak, yang di naon, yang jadi tentara, bodoh itu jadi tentara, tidak boleh. Ayo naon, yang jadi ulama, terang aja jadi ulama, tidak boleh begitu. Doakan. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab seperti doa Nabi terhadap umatnya. Hati-hati kalau berdoa untuk anak, untuk yang lain ya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Tidak boleh. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, maksa-maksa mana? Tidak boleh. Menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, atau ras, menghargai diri sendiri, menghargai privasi orang lain, misalnya mengetuk pintu sebelum masuk kamar anggota keluarga lain, meminta izin sebelum meminjam barang. Nah, jangan ada barang orang lain ambil, minta izin dulu. Lewat ke kebun orang, ada apa itu, ada apa bunga-bunga ya, bunga-bunga apa, pohon-pohon bunga ya, ambil. Orang nggak ada, yang ngomong aja sendiri. Saya minta ya, terima kasih, kata ngomong dia sendiri ya. Saya ngambil, mohon izin ya, ya silakan aja ambil. Tidak boleh begitu. Dia harus ada tata krama, sopan, santun. Masuk ke rumah orang tidak boleh. Bertamu ke orang lain, silakan imam, nanti dulu imam itu orang yang di situ. Wah, kalau saya ajak, mengapa imam? Nah, nanti dulu imam itu harus orang sini. Saya itu tamu. Oh, dikatakan itu apa? Tamu itu seperti mayit. Ad-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Digulingkan, diguling. Didudukan, maksudnya menyakiti teh. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, kemudian cara ini, ya ini 3 hal yang termasuk bentuk-bentuk sikap toleran. Pertama, menghargai dan menghormati hak orang lain. Kedua, tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan sebagainya. Tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan, politik, dan memilih kelompok. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, toleransi membuat kita dicintai oleh Allah. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan ahabba ilallah qala al-hanifiyah as-samhah. Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicinta oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ini manfaat hidup rukun, membuat keamanan lingkungan semakin terjaga,
sikap saling tolong-menolong, membangun persaudaraan, kesejahteraan hidup akan meningkat. Kemudian selanjutnya, doa ini. Biasa kalau pengajian di akhir suka ada doa. Doa agar negeri aman sentosa, khususnya negeri Indonesia. Doanya bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk negeri, baca doa ini. Dan sudah biasa ya. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Itu doa yang pertama. Doa yang terakhir, doa yang kedua. Nah ini doa memohon keamanan negeri dan berlindung dari syirik, doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekali lagi, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Itulah hadirin jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum berdoa, jadi kalau bisa sampai berdoa ya. Kita baca doa dulu. Sebelum doa saya ucapkan terima kasih nih. Pertama mau ucapkan terima kasih kepada semua pihak nih. Nanti ada pihak yang disebut, ada pihak yang mohon maaf ini ya. Semuanya sama ini. Yang disebut juga itu insya Allah dimuliakan Allah, yang disebut yang dulu sama-sama dimuliakan Allah. Ucapan terima kasih pertama, terima kasih kepada para jamaah atas infak, sedekah, donasi yang telah diberikan yang masuk ke kanceleng masjid. Saya terharu kepada hamba-hamba Allah yang sudah menitipkan infaknya, sedekahnya. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang berlipat ganda. Yang sedang berpenyakit menjadi sehat, yang sedang bingung menjadi ada jalannya, yang kurang rezeki ditambah rezekinya, dan yang sedang ada hal-hal yang masih sulit untuk diperoleh, insya Allah Allah melancarkannya. Kemudian terima kasih juga kepada ini pimpinan UPI, ini para pimpinan UPI yang ikut bergabung, yang tidak ikut bergabung karena sedang di luar kota, semuanya mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pimpinan dan anggota guru besar UPI, ini Prof. Karim dan Prof. Aan hadir selalu. Beliau adalah yang mengimami guru besar di UPI. Mudah-mudahan guru besar di UPI selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kemahasiswaan UPI, ini Profesor Suwatno yang selalu mengajak, menggerakkan para mahasiswa di UPI. Mudah-mudahan jadi berkah. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan UPI ini udah barusan, kemudian pimpinan dan kru Humas UPI ini yang selalu menayangkan dengan TV UPI-nya, bisa lewat Zoom langsung, bisa lewat TV UPI, dan nanti pun kalau sudah ada waktu sambil tidur-tidur dibuka lagi itu Zoom-nya masih ada insya Allah. Terima kasih kepada Pak Prof. Denny yang sudah mengedukasi generasi terpuji agar selalu dekat pada ilahi. Insya Allah berkah. Kemudian juga sesepuh Masjid Al-Furqon, Profesor Juntika, dan juga yang lainnya. Ini juga menjadi para da'i di kampus untuk membina mahasiswa UPI supaya begitu keluar, selain pinter dalam hal keilmuan umumnya, dan juga menyentuh hatinya supaya tetap berakhlakul karimah. Kemudian juga dekan dan pembantu dekan EPBS, EPIP, EPEB, EPIPS, dan EPTK ini hadir. Teman-teman ini saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan insya Allah berkah. Kemudian juga Direktur Kampus Daerah Tasik, Sumedang, Cibiru, Purwakarta, dan Serang selalu hadir bersama-sama kita. Insya Allah
Pak Direktur semuanya berkah. Kemudian PBA UPI ini, pendidikan bahasa Arab UPI ini ada Pak Kiai Mad Ali, ada Ustadzah Mia, ada Ustadz Dinaldi, ada Ustadzah Lala, Ustadz Nala, ada juga Ustadz Sopa. Dan dosen yang lainnya juga ada, cuma tidak kelihatan. Semoga semuanya berkah. Kemudian juga ini prodi pendidikan umum dan karakter, ya. Pendidikan umum dan karakter, juga para mahasiswa yang sedang menyusun disertasi, yang sedang bingung, susah, dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ini berada di Masjid At-Tawabin di Sukabumi, para jamaah hadir, mudah-mudahan juga berkah. Dan setiap minggu bisa dimotori oleh Pak Kiai Unang untuk mengaji lewat Zoom. Wah, jadi tidak usah riuh-riuh gitu ya, insya Allah. Kemudian juga PW Bakomubin, PW Jawa Barat, ini PW Jabar, Kiai Haji U Aziz Muslim MSI beserta para pengurus hadir. Sekarang ada istilah Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalikin di Indonesia. Dan Sukabumi belum ada terbentuk ya, nanti dibentuk. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Nah ini Pak Direktur juga, Pak Direktur Uninus hadir, selalu hadir, Profesor Imbas Liman, dan juga Pak Rektor, para dosen, para mahasiswa, dan di Uninus banyak mahasiswa yang sedang bingung disertasi. Bingung lah, ayo gitu ya. Mari ngaji bersama-sama, mudah-mudahan diberikan jalan yang termudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ini Ujang Cepi Barliana, ini dosen Unis juga hadir, ini calon profesor yang benar-benar dipancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sivitas UIK Universitas Ibnu Khaldun Bogor, juga para mahasiswa S3, para pimpinan ikut hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian juga Sivitas Unikom, Universitas Komputer juga hadir, ada mahasiswa, ada dosen, ada orang tua yang sama-sama hadir, mudah-mudahan berkah. Mahasiswa S3 PBA UIN Malang ini. Salah satunya adalah saudara Ahmad Anwar Sanusi ini ya. Mudah-mudahan lancar dalam kuliahnya dan tidak ada kendala kecuali cepat selesai di doktor. Amin. Kemudian alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMA 1 Cianjur. SM Anwar ini yang memotorinya. Hadir, beliau selalu hadir. Mudah-mudahan tetap berkah dalam kehidupannya. Kemudian juga Kepala Serba Bakti Suryalaya ini dari pesantren Suryalaya, Kiai Riyad Jamil SPDI MM, diikuti juga Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STI Suryalaya selalu kumpul. Terima kasih Kiai, semoga lancar selalu dan berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan jamaah Masjid Al-Falak yang sekarang saya tinggalkan dulu sebentar. Biasa disebarkannya dari Masjid di Gerkalong di Bandung, tapi saya yakin para teman-teman ada Prof. Uceng di situ ya, ada Pak Haji Kosim juga selalu hadir dan memotorinya. Kemudian juga Bapak Ki Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School dari Cibubur, DKI Jakarta. Terima kasih, semoga berkah. Keluarga besar ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Prof. Eri selalu memotorinya, mengajak kawan-kawan, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Pendikar Untan ini, Pendikar Untan Universitas Tanjung Pura, di situ ada Paryadi yang selalu memberikan peluang untuk menggunakan Zoom-nya, mudah-mudahan berkah. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik, dan mahasiswa-mahasiswi. Rektornya Bapak Dr. Apoteker Kris Sutrisno MHKes. Halo Pak Kris, semoga berkah ya. Kemudian Forum Silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana, Bapak Haji Mulyana juga hadir, semua berkah. Keluarga besar Haji Maman dan Hajah Horia Tasikmalaya, semoga sehat selalu dan berkah. Kemudian Darul Usamah nih, Darul Usamah dan jamaah alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami, kata Ustadz Asep Aep Hidayat MPD dari Ranca Ekek. Kenapa disiarkan? Karena ibu-ibu tahu yang mau pingin dengan gaduh kuota. Ini kan speaker kan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya.
Kemudian kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa SMA Alpa Senturi Bandung. Nah, juga ikut menyimak dengan kita. Mudah-mudahan berkah selamanya. Sivitas Akademika Stikes YPIB Majalengka hadir dengan para mahasiswa dan pimpinan, insya Allah berkah. Kemudian Stebi Bina Esa juga hadir. KS SNN 90 Cibiru juga hadir. Alhamdulillah semoga berkah. SMP Negeri 1 Kebumen juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Unsika Rawang juga hadir. Terima kasih. Ada mahasiswa, ada dosen di sini sama-sama hadir. Kemudian Indonesia Mengaji juga hadir. Ada Indonesia Mengaji. Itu dimotori oleh host Hidayat. Hadir selalu, semoga berkah selamanya. Kemudian pengurus PGRI Kabupaten Sukabumi hadir juga. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Pengurus MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Pengurus RW 09 dan Jamaah Masjid Ar-Rasyid Cibeber juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Jamaah Masjid Zikir Ustadz Iwan Cangkuang Bandung juga hadir dengan para jamaah, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Pak Sudarto SMP Negeri 2 Balong Ponorogo Jatim. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian keluarga besar TK PGRI Winaya Karya juga hadir, terima kasih. Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Haji Suyono dengan M Al-Huda Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek Sawangan Depok hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian pengurus MGMP IPA IPS IPA MTS Kota Cimahi juga hadir, insya Allah berkah. SMK Negeri 1 Cianjur hadir, insya Allah berkah. Sivitas Akademika UMNU Kebumen. Nah ini para kawan-kawan dari UMNU Universitas UMNU ya, itu dari Kebumen hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian MI Ma'arif Ampih Kebumen juga hadir, insya Allah berkah. SDN 10 Negeri Kaler juga hadir, terima kasih. SDN Cilangkap 1 Tapos Depok juga hadir. SMP PGRI Karawang Sukabumi juga hadir, insya Allah berkah. Kemudian P4TK P4TK PLB ini yang dimotori oleh Bapak Abu Hoer. Terima kasih kapusnya Pak Abu Hoer. Mudah-mudahan berkah Pak Abu. Kemudian juga Ibu Popi Dewi Puspitawati, Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat hadir, alhamdulillah, insya Allah berkah. Bapak Suka dan Bapak Masud Balai Pengembangan PAUD Dikmas NTB, apa NTB? Nusa Tenggara Barat hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Ibu Wihartati SMK Negeri 2 Surabaya hadir, alhamdulillah, insya Allah berkah. Bapak Jasman Indradno Institut Bisnis Semarang juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarto SMP Negeri Inklusi Balong Ponorogo hadir, insya Allah berkah. Ibu Laila Maulida SD Inklusi Mutiara Hati Ponorogo, alhamdulillah hadir selalu, insya Allah berkah. Jamaah Taklim alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 6, Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Hafiz Muhsin Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kurikulum semoga menjadi berkah. Kemudian juga Bapak Hanjar Basuki Biro SNM Kemendikbudristek juga hadir, alhamdulillah, insya Allah berkah. Bapak Rahmadi Widiharto Direktur GTK Pendidikan Dasar Kemendikbudristek, terima kasih Pak Abu, halo, mudah-mudahan berkah, semuanya hadir. Kemudian juga keluarga besar pegawai P4TK dan PLB ya, alhamdulillah selalu hadir Pak Abu dan kawan-kawan. Kemudian Pak Riyadi Pendekar Pancasila Untan tadi juga sudah diungkap, terima kasih.
LPPM ITB Semarang juga hadir, alhamdulillah. KKMTS 1 Bandung hadir juga. Kemudian Prinsipal Al-Latif Islamic School juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. SMPIT Al-Faz hadir juga, insya Allah berkah. SMK Negeri 2 Surabaya, terima kasih hadir. Kemudian Sivitas Akademi IP Garut, nah juga hadir, terima kasih IP, ini baru ke absen nih. Mudah-mudahan IP tetap hadir dalam kajian minggu pagi. Kemudian juga SD Plus Sania juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Odik Sodikin, Nur Puadi, dan Uin Saizu Purwokerto juga hadir, terima kasih. Dan juga Pak Dr. Ayi nih, Aida Ramawan dari Unimed, terima kasih mengajak kawan-kawan para mahasiswa, mudah-mudahan berkah. Nah, itulah yang saya sebut satu persatu ya tadi ya. Dan juga Pak ini ada Pak Sudi, Dr. Sudi juga hadir dari Garut. Insya Allah berkah ya. Semuanya yang ikut pengajian ini, yang disebut dan yang tidak disebut, semuanya insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ketua dari pimpinan dari luar Jawa Barat juga ikut hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah semuanya. Pak Sumarto, halo, Profesor Sumarto juga selalu hadir. Ketua Senat baru, mudah-mudahan berkah. Mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, kami berkumpul, bersimpuh, memohon kepadamu ya Allah di penghujung akhir tahun 2021 ini. Banyak kekhilafan dan kesalahan yang kami lakukan, baik disengaja atau tidak disengaja. Di saat ini kami mohon ampunannya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa murid-murid kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kawan-kawan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa jamaah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Jadikanlah di waktu terakhir sebagai muhasabah dan doa harapan ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu beramal yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pemuda-pemudi harapan bangsa diberikan kesadaran untuk membangun dirinya, untuk membuka jejaring di dalam meningkatkan ilmunya, sehingga generasi kita, murid kita, jamaah kita menjadi hamba-hamba yang cerdas otaknya, yang lembut hatinya, terampil tangannya dalam hal-hal yang positif. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kelancaran kepada kami ya Allah dalam segala urusan yang kami tempuh. Berikan kemudahan ya Allah dalam segala urusan yang kami inginkan ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Berzikir selalu kepadamu ya Allah. Bersyukur kepadamu ya Allah. Dan amal kami ingin amal yang terbaik selalu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Yadi dari ITB juga hadir, kelihatan alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berkah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.